Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhofiah Rahmawati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pengendalian hasil. Yang pertama, saya akan membacakan agenda pembahasan, yaitu yang pertama kelaziman pengendalian hasil, yang kedua pengendalian hasil dan masalah pengendalian, yang ketiga elemen pengendalian hasil, yang keempat kondisi yang menentukan efektivitas, yang kelima studi kasus PT Hills Toyota. Yang pertama, kelaziman pengendalian hasil. Sebelum kita ke pengertian dan lain-lain, kita ke pengantar terlebih dahulu. Sistem pengendalian sangat penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Ini itu bisa disebut sebagai perisai bagi perusahaan untuk melindungi strategi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Sistem perusahaan ini melingkupi operasional perusahaan, sehingga jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian yang baik, kemungkinan besar perusahaan itu bisa gagal, bisa juga mengalami kerugian finansial yang cukup besar, dan bisa juga merusak reputasi perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga bisa untuk melindungi sebuah perusahaan. Kemudian pengertian. Pengendalian hasil adalah sebuah bentuk pengendalian tidak langsung, atau bisa juga diartikan tipe pengendalian yang mengakibatkan pemberian imbalan pada karyawan untuk hasil yang besar, atau juga bisa disebut intensif atas kinerja. Pengendalian ini disebut sebagai pengendalian yang paling ampuh. Kemudian dalam pengendalian hasil itu ada 4 elemen, yaitu yang pertama mendefinisikan dimensi kerja, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga pengukuran target kinerja, yang keempat pemberian imbalan. Kemudian kegunaan. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai tingkat organisasi. Misal, para marketing perusahaan, dia itu berusaha keras untuk meningkatkan target penjualan mereka. Mengapa mereka mencapai target penjualan itu? Karena mereka dijanjikan upah, dijanjikan bonus jika mereka mencapai target tersebut. Namun pengendalian hasil itu tidak hanya digunakan pada level menengah atas, tapi juga level menengah bawah. Contohnya penjual es krim keliling. Dia ditargetkan oleh perusahaan sehari menjual 50 piece es krim. Dia akan diberikan imbalan atau upah ketika dia menjual 50 piece es krim tersebut. Kemudian sifat. Pengendalian hasil bersifat konsisten dan membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi yang efektif untuk memberdayakan karyawan dalam konteks pengendalian hasil. Sifat pengendalian hasil bersifat konsisten itu contohnya penjual es krim tadi. Perusahaan itu konsisten memberikan bonus kepada karyawan yang penjualannya itu mencapai target yang sudah ditentukan. Saya Waudi Ramadhani Hoirun Syahidayat akan melanjutkan slide berikutnya mengenai pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil dapat menjadi efektif, khususnya terkait dengan masalah motivasi. Motivasi di sini adalah cara untuk mengendalikan sebuah masalah. Dengan adanya sebuah motivasi akan meminimalisir masalah yang mungkin akan terjadi. Jika kinerja tetap gagal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, organisasi ini dapat mengganti strategi, proses, bahkan karyawannya.
Sebagai contoh, saya seorang atasan di sebuah perusahaan. Di perusahaan saya ini ada beberapa karyawan saya yang menurut saya kinerjanya itu kurang bagus. Mereka tidak semangat dalam bekerja. Ini adalah sebuah masalah dalam perusahaan saya. Masalah ini akan menghambat kinerja perusahaan saya di kemudian hari. Saya tidak mau dong dengan begitu perusahaan saya akan menurun kinerjanya. Kemudian saya mencari cara untuk memberi motivasi berupa gaji insentif untuk karyawan saya yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dengan pemberian insentif ini, maka karyawan saya akan berlomba-lomba untuk semangat dalam bekerja. Jadi, masalah di sini adalah bagaimana cara saya meningkatkan kinerja karyawan saya. Nah, untuk solusinya, saya akan memberikan sebuah reward berupa gaji insentif, sehingga hasil yang saya dapat adalah kinerja perusahaan saya meningkat. Tidak ada lagi karyawan saya yang bermalas-malasan dalam bekerja. Saya, Alvina Damayanti, akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang elemen pengendalian hasil. Elemen pengendalian hasil sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kinerja. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengaturan target kinerja. Dan yang keempat, pemberian imbalan. Mendefinisikan dimensi kinerja sendiri memiliki arti yaitu suatu hal yang menentang dan melibatkan keseimbangan tanggung jawab pada organisasi semua pemegang kepentingan, termasuk pemilik modal, pemasok, konsumen, dan masyarakat luas. Jadi dalam hal ini semua termasuk penting dalam pemilihan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja. Ada 2 variasi dalam bagian pengukuran kinerja. Yang pertama, pada level yang lebih tinggi, biasanya sebagian besar hasil akan didefinisikan ke bagian keuangan. Yang kedua, pada level yang lebih rendah, biasanya akan dievaluasi dalam pengukuran operasional. 2 variasi tersebut akan menciptakan ketergantungan dalam hierarki manajemen. Tujuan manajer dalam pengukuran kinerja sendiri yaitu untuk mendefinisikan dengan pengukuran keuangan untuk mengkomunikasikan dengan para atasan terutama dalam hal keuangan serta bawahan dalam hal operasional. Pengaturan target kinerja. Target kinerja mempengaruhi tindakan dengan 2 cara. Yang pertama, meningkatkan motivasi dengan cara mempunyai tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dapat dicapai. Yang kedua, target kinerja untuk karyawan dapat menilai kinerja mereka sendiri. Pemberian imbalan. Pemberian imbalan sendiri sangat penting bagi karyawan karena selain untuk meningkatkan motivasi bekerja, pemberian imbalan adalah apresiasi bagi karyawan karena telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Misalnya promosi jabatan, kenaikan gaji, kebebasan berpendapat, keamanan dalam bekerja, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Ngatijan dari kelompok 1. Akan melanjutkan slide yang ke-6, yaitu kondisi yang menentukan efektivitas pengendala hasil. Pengendalian hasil dapat bekerja dengan baik apabila 1. Organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang diharapkan dapat dikendalikan. Kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan. Ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Ada 5, yaitu 1. Ketepatan, kedua objektivitas, ketiga tepat waktu, keempat mudah dipahami, kelima efisiensi biaya. Yang 1, ketepatan.
tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir menunjukkan hasil yang sama. Kedua, objektivitas. Pengukuran yang baik untuk tujuan pengendalian seharusnya bersifat presisi dan objektif. Dalam menentukan objektivitas pengukuran dapat kita lakukan secara independen dalam proses dan independen seperti auditor. Ketiga, tepat waktu. Merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran. Keempat, mudah dipahami. Dua aspek yang menjadi faktor mudah dipahami menjadi sangat penting, yaitu bertanggung jawab dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Kelima, efisiensi biaya. Pengukuran yang mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi perusahaan memerlukan alternatif penyelesaian yang lain dengan pengukuran yang lebih efisien dari sisi biaya tersebut. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang studi kasus Puente Hills Toyota. Puente Hills Toyota adalah dealer Toyota yang besar dengan jumlah karyawan sebanyak 145 orang dan dengan keuntungan tahunan mencapai 1,8 juta US dollar. Puente Hills Toyota selalu mengembangkan dan memaksimalkan pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Membahas tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah suatu pencapaian yang tinggi untuk perusahaan dan itu sangat penting karena dengan kepuasan pelanggan, suatu perusahaan bisa dikatakan maju ketika kepuasan pelanggan mencapai tingkat maksimal. Dalam suatu perusahaan pasti ada beberapa masalah terkait dengan manajemen maupun tentang pelayanan. Begitu juga dengan Puente Hills Toyota yang mempunyai beberapa masalah. Masalah pertama terkait dengan manajemen staf penjualan yang kurang efektif dan masalah tentang indeks kepuasan pelanggan yang tidak ditunjukkan secara sebenarnya. Membahas tentang kepuasan pelanggan adalah hal penting yang dibutuhkan oleh perusahaan karena dengan seperti itu perusahaan akan tahu apakah perusahaan sudah memberikan yang terbaik untuk pelanggan ataupun belum. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan kuesioner. Kuesioner dapat diberikan kepada pelanggan. Pelanggan akan mengisi kuesioner tersebut, bisa berupa kritik, saran maupun pernyataan yang terkait dengan pelayanan dan servis yang diberikan oleh pelanggan. Apakah pelanggan sudah puas atau belum bisa diisi di kuesioner tersebut, yang mana kuesioner tersebut akan menjadi acuan apakah pelanggan sudah puas dengan pelayanan atau servis yang diberikan oleh perusahaan Puente Hills Toyota. Ada satu lagi cara untuk mengetahui apakah pelanggan sudah puas dengan pelayanan yang diberikan, yaitu dengan interview atau tanya jawab yang dilakukan oleh salah satu staf karyawan dengan pelanggan. Staf tersebut akan menanyai pelanggan apakah pelanggan sudah puas ataukah belum, atau apa ada yang ingin disampaikan untuk kemaksimalan pelayanan yang diberikan oleh Puente Hills Toyota. Dengan dua cara tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah Puente Hills Toyota sudah memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan atau belum. Dengan cara tersebut pula, perusahaan dapat memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan dan servis yang akan diberikan. Kemudian, bagaimana cara mengukur tingkat efektivitas sebuah perusahaan? Kemampuan adalah salah satu cara yang penting untuk mengetahui keefektivitasan suatu perusahaan. Kemampuan atau skill yang kompeten sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk kemajuan perusahaan tersebut, sebagaimana pula dengan Puente Hills Toyota. Salah satu kemampuan yang dibutuhkan untuk mengetahui keefektivitasan suatu perusahaan seperti Puente Hills Toyota adalah dengan kemampuan ketepatan. Ketepatan adalah hal yang penting
dan selalu dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Tanpa ketepatan, kita bisa kehilangan informasi atau hal-hal penting yang kita butuhkan untuk perusahaan. Kemudian, kemampuan motivasi diri. Ketika karyawan tidak diapresiasi dan tidak diberikan hak sewajarnya atas pekerjaan mereka, maka karyawan tersebut akan melakukan pekerjaan secara tidak maksimal. Ketika karyawan tidak memaksimalkan kinerja mereka, itu akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, dan itu bisa menjadikan tingkat kepuasan pelanggan yang rendah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puente Hills Toyota. Sekian dari kami, kelompok 1, atas presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan ataupun ada penjelasan yang kurang memahami, mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.